Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alil huzna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang merupakan taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan kehadiran kita di tempat-tempat seperti ini itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati dan jiwa kita. Setelah mungkin seharian kita sibuk dengan urusan dunia kita, maka kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan bermajelis ilmu, apalagi yang kita bahas adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menambah keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan teladan kita semua, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan kita bersama para nabi dan rasul insyaallah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita masih pada ayat dalam surah Maryam ya alaihi salam, yang dimana ayat ini yang akan kita ambil pelajaran di dalamnya dari kisah Maryam itu sendiri, dan satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang khusus menyebutkan nama perempuan adalah surah Maryam. Surah An-Nisa juga artinya perempuan, tapi tidak menyebutkan secara khusus nama, cuma jenis perempuan itu secara umum ya, dan hak-hak perempuan itu disebutkan di dalamnya. Dan adapun ketika kita memperhatikan surah Maryam ini, subhanallah, nama sesuai dengan isi kandungan di dalam surah ini. Kalau kita, dan ini diantara juga rahasia dari surah Maryam, ada satu nama Allah Subhanahu wa taala atau satu kata yang sering terulang, bisa kita periksa nanti di rumah, yaitu kata-kata Ar-Rahman. Ar-Rahman terulang ini beberapa kali di dalam surah Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam surah ini yang namanya saja adalah nama perempuan, dan perempuan itu sangat besar kasih sayangnya kepada manusia, terutama kepada anaknya. Bisa kita cek nanti berapa kali kata-kata Ar-Rahman ini terulang di dalam surah Maryam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya surah ini memang mengandung arti kasih sayang, karena dari namanya saja nama seorang perempuan, bahkan perempuan yang Allah jadikan sebagai tanda-tanda kekuasaannya, dan juga perempuan yang Allah jadikan min sayyidati ahlil jannah, di antara pemimpin-pemimpin wanita di dalam surga, Maryam alaihissalam. Ini diantara nama-nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita akan sedikit membahas di sini bagaimana ketika Maryam alaihissalam
diabadikan kisahnya ini di dalam Al-Quran, dan kita akan sentuh sisi apa yang Allah angkat dari perempuan yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berfirman di dalam surah Ali Imran memuji tentang Maryam alaihissalam, ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiin. Sebelumnya Allah mengatakan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya kami telah memilihmu di antara semua wanita-wanita di dunia, dan kami telah mensucikan dirimu wahai Maryam alaihissalam. Itu rekomendasi langsung dari Allah dari atas langit kepada Maryam alaihissalam. Subhanallah. Jadi jangan heran kalau Maryam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya di dalam Al-Qur'an, karena memang Maryam adalah wanita yang sangat, pertama, nampak sisi kewanitaannya. Ini pelajaran bagi ibu-ibu dan akhwat kita di belakang, ya, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran malam hari ini dari seorang perempuan yang mulia ini. Ya, kemudian kita juga sebagai suami, ayah, bagaimana kita mengambil pelajaran dari perempuan ini untuk kita terapkan pada anak-anak kita. Sebelumnya saya membawa buku Tafsir As-Sa'di di sini karena di sini ada pelajaran yang mau kita bacakan, ya, dari Maryam alaihissalam dari surah ini. Jadi sebelumnya silakan kita buka, kalau kita punya mushaf di situ, kita buka surah Maryam ayat 16 dan seterusnya. 16 dan seterusnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah perempuan ini, dan kita akan mengambil sisi keteladanannya. Kita tidak menyebutkan dan mengisahkan secara lengkap, tapi kita langsung ambil pelajaran yang disebutkan oleh ayat, ya, sebagaimana metode dalam taklim kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini memuji Maryam alaihissalam. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Dan ingatlah dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi sebelumnya di surah Ali Imran, di situ disebutkan bagaimana Allah melebihkan Maryam alaihissalam dengan kuatnya beribadah, atau dinazarkannya dia oleh orang tuanya untuk menjadi pengabdi dan pelayan Baitul Maqdis. Dan ini sudah kita sebutkan pada pekan lalu. Dan di sini pelajaran, tatkala kita menjadi atau calon orang tua yang akan menjadi orang tua, atau kita sudah menjadi orang tua, ini pelajaran besar bahwasanya tatkala kita atau istri kita ditakdirkan hamil, positif hamil, maka mulai dari awal kandungannya, mari kita contohi keluarga Ali Imran yang kemudian ketika istrinya masih mengandung janin di dalam kandungannya, dia sudah mengatakan inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dari sebuah niat yang tulus di dalam hati seorang ibu yang suci, dari situlah niat itu muncul dan mengatakan, dan ini kata-kata tidak mungkin diucapkan oleh istrinya atau keluarga Ali Imran di dalam Al-Quran, kecuali memang beliau mengucapkan itu betul-betul dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar ya kata-kata atau basa-basi saja. Ya, sebagian kan orang atau perempuan biasa ya sekedar basa-basi, mudah-mudahan anakku nanti jadi anak yang soleh, tapi mungkin tidak ada kontak lisan dengan hatinya. Tapi ini istri daripada Imran ini, ketika Allah mengatakan, mengabadikan perkataannya, inni nazartu laka ma fi batni, berarti memang bernazar
dengan nazar yang ditunjukkan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Betul-betul dia memang sudah bertekad 100%. Kalau lahir anak ini dia akan menjadi pelayan dan pengabdi Baitul Maqdis. Makanya Allah pun mengatakan kepada lahirnya anak itu, wasjudi warka'i ma'ar raki'in innallaha astafaki wa tahharuki wastafaki ala nisa'il alamin. Kemudian di dalam surah Maryam ini ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Maryam alaihissalam, Allah menceritakan dan mengangkat satu sisi yang memang berkaitan dengan akhlak dan adab wanita muslimah. Adab dan akhlak wanita muslimah. Ketika Allah menceritakan dia Maryam mengambil sebuah tempat untuk beribadah di sebelah timurnya Baitul Maqdis, fattakhadzat min dunihim hijaban, dan dia mengambil hijab penghalang dari pandangan manusia agar dia tidak dilirik oleh laki-laki dan juga agar dia tidak diganggu dalam ibadahnya. Sebagaimana kalau kita beriktikaf, kita biasa mengambil sekat-sekat atau mengambil tempat khusus untuk kita bisa fokus beribadah kepada Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Maryam, berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memang waktunya dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita singgung pada pekan lalu, tidak usah lagi kita ulang bagaimana pentingnya berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah. Ada waktu untuk berinteraksi dengan Allah, bermunajat, mengingat nikmat Allah, bahkan mengingat dosa-dosa kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada bermunajat. Tatkala Maryam alaihissalam sedang dalam kesendiriannya itu, ketika beribadah kepada Allah penuh keikhlasan, merendah dan banyak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah menikmati ibadah dan munajatnya itu di tempat yang khusus di sebelah timurnya Baitul Maqdis, datanglah ujian kepada Maryam alaihissalam di sini. Ketika Syekh As-Sa'di mengatakan di sini, dia mengambil sebuah hijab untuk betul-betul berdiri dalam keadaan ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Didatangilah dia oleh seorang laki-laki yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang mengubah dirinya sebagai laki-laki yang sangat tampan. Di sini ujian di sini. Di sini kita akan mengambil akhlaknya Maryam di sini, Kata Syekh Sa'di di sini, ketika malaikat Jibril alaihissalam datang dengan wajah yang sangat tampan dan juga bentuk yang sempurna, tidak ada sama sekali cacat. Sebagaimana ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat menggambarkan, ittala alaihi rajulun syadidu bayadi thiyabi wa syadidu sawadi sya'ri. Ketika datang seorang laki-laki yang tidak lain adalah malaikat Jibril, dia datang dalam menjelma seperti seorang manusia, memakai pakaian yang sangat-sangat putih, kemudian rambut yang sangat-sangat hitam, dan kami tidak melihat tanda-tanda safar yang ada pada dirinya. Maksudnya tanda-tanda safar, kan kalau orang dari perjalanan itu biasa kusut bajunya, rambutnya tidak beraturan, kalau orang dari safar perjalanan jauh. Tapi ini orang, kata para sahabat, baru kita lihat datang di Madinah, tapi tidak ada tanda-tanda safar yang ada pada dirinya. Bajunya sangat rapi, putih sekali, rambutnya juga sangat rapi, tidak berdebu, dan itu ternyata malaikat Jibril yang merubah dirinya sebagai manusia dan datang mengajarkan Islam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa? Bentuk manusia. Dan sebagian sahabat menceritakan ketika Jibril datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelma sebagai bentuk manusia dalam bentuk lelaki yang sangat tampan, dia menyerupai sahabat yang bernama Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dan Dihya ini salah seorang sahabat yang terkenal paling tampan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga tatkala Jibril datang dengan malaikat Israfil dan malaikat Mikail ke kaumnya Nabi Lut dalam rupa
sebagai ujian kepada kaumnya Nabi Lut juga, dalam keadaan menjelma sebagai lelaki yang sangat tampan. Disitulah kaumnya Nabi Lut ingin sekali melampiaskan syahwatnya kepada 3 malaikat ini yang menjelma sebagai seorang laki-laki. Ya, seperti itu. Melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis. Allahu musta'an. Iya, subhanallah. Itulah mengapa kaumnya Nabi Lut ini diazab dengan azab yang sangat pedih, karena tidak tersalurkan syahwatnya di jalan yang benar kepada sama lelaki, ya. Ya, kita kembali, jadi memang begitu modelnya malaikat Jibril ketika menjelma sebagai manusia. Bahkan ketika mendatangi Maryam, di sini Syekh Sa'di menyebutkan, ya, dia datang dalam bentuk, dalam rupa yang sangat tampan, ya, tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Dan bisa kita bayangkan, kata Syekh Sa'di, ketika Maryam adalah seorang perempuan yang mengasingkan diri dari keluarganya, dan dia belum menikah. Maryam belum menikah, dan dia berada dalam kesendirian. Dia sudah tenggelam dalam munajatnya kepada Allah. Dia sudah menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia betul-betul merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, imannya pun bergerak. Imannya pun memberikan perlindungan kepadanya tatkala datang ujian yang sangat berat itu. Sebagaimana kita akan singgung sedikit Nabi Yusuf alaihissalam nanti di sini. Ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk rupa lelaki yang sangat tampan, apa yang dilakukan Maryam? Tidak ada yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali perkataan yang sangat indah ini yang Allah abadikan di dalam ayat yang ke-18. Sebelumnya ayat 17 Allah mengatakan, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu Allah mengabadikan perkataan Maryam di sini, yang di sini diabadikan sikapnya Maryam dan dijadikan pelajaran bagi umat terdahulu sampai umat datangnya hari kiamat. Ya, sampai datangnya hari kiamat, pelajaran ini akan senantiasa diambil, terutama bagi wanita-wanita muslimah. Apa kata Maryam tatkala melihat Jibril sebagai bentuk, ya, menyamar sebagai bentuk seorang lelaki yang tampan? Maryam langsung mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki gulaman zakiyya. Maryam langsung mengatakan, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau memang orang-orang yang bertakwa. Jika engkau memang orang-orang yang bertakwa. Di sini datang ujian keimanan kepada Maryam alaihissalam. Melihat kedatangan lelaki asing yang menghampirinya, tidak ada sama sekali kata-kata yang keluar dari mulut Maryam kecuali apa? Yang pertama kali, inni a'udzu birrahmani minka. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu. Dan inilah juga yang diucapkan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala pintu ditutup. Dia diundang oleh seorang wanita yang merupakan istri Perdana Menteri Mesir. Semua pintu-pintu istana sudah ditutup oleh perempuan istri Perdana Menteri Mesir ini, dan dia sudah berhias di hadapan Nabi Yusuf. Ditambah dia memang wanita yang cantik. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa lagi kemana-mana. Dia sudah terjebak pada keadaan. Tidak ada yang keluar dari lisan seorang Nabi yang mulia kecuali mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Dan Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka. Sesungguhnya aku berlindung kepada yang Maha Rahman darimu. Apa yang bisa diambil pelajaran di sini? Lihatlah sikap dari wanita yang suci ini. Ikhwas sekalian, jamaah sekalian, tatkala ia tahu fitnah dan ujian sedang mendatanginya, yang pertama kali dilakukan, ya, adalah langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya?
Apa tujuannya? Karena ia tahu berlindung kepada Allah merupakan benteng yang paling kuat melindungi diri dari keburukan. Dan memang demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Dalam setiap keadaannya ia selalu kembali dan bersandar kepada Allah. Jangankan ada fitnah, cobaan dan ujian, tidak ada saja fitnah dan ujian, dia selalu kembali kepada Allah. Begitu seorang mukmin. Karena dia tahu dia lemah. Dan ini pelajaran besar. Tatkala kita diperhadapkan dengan fitnah dan ujian, jangan kita menganggap diri kita ini kuat. Saya rajin kaji datang majelis ilmu, sudah rajin kaji datang sholat berjamaah. Tidak apa-apa, saya aman dari fitnah itu. Tidak ada yang menjamin. Bahkan seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israel, 60 tahun dia sudah menjadi ahli ibadah, tapi rusak gara-gara wanita. Yang kisah ahli ibadah itu ya, dari kalangan Bani Israel yang awalnya dia dititipkan oleh seorang lelaki wanita, kemudian dia jaga, pada ujungnya dia hamil wanita tersebut, dan setelah dia hamil dia bunuh anaknya dan wanita itu juga, sampai kemudian dia dihukum mati dan dia bersujud di hadapan syaitan. Itu dalam kisah ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Padahal 60 tahun dia beribadah kepada Allah. Dan juga yang paling sering kita dengar, seorang muazzin, tukang azan yang 40 tahun sudah azan di menara-menara masjid, murtad, keluar dari Islam gara-gara apa? Gara-gara tertarik dengan seorang wanita Nasrani yang sangat memikat hatinya. Padahal ahli ibadah, orang yang dia sudah rajin sholat, beribadah kepada Allah. Kemudian ini tadi seorang muadzin, ya. Dan siapapun di antara kita, bahkan ahli ibadah, ulama, ahlul ilmi, tidak ada jaminan. Karena memang ulama kita mengatakan, di antara senjata yang paling ampuh digunakan oleh syaitan untuk membinasakan manusia, datang dari fitnah wanita. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika sekiranya syaitan sudah putus asa menggoda manusia dari berbagai sisi, digoda dengan fitnah harta, tidak bisa, digoda dengan fitnah kekuasaan, tidak bisa juga, maka mungkin boleh jadi syaitan akan datang dengan senjata terakhir, fitnah wanita. Makanya siapa itu? Abu Bakar atau seorang tabi'in ya pernah mengatakan, jika sekiranya dititipkan kepadaku binatang buas untuk saya jinakkan, untuk saya pelihara, itu masih lebih baik bagi saya jika dibandingkan aku dititipkan seorang wanita hitam yang sudah berumur 80 tahun. Wanita hitam yang sudah berumur 80 tahun. Tidak ada. Artinya tidak, kalau kita menganggap tidak tertarik nih orang dengan wanita yang sudah tua, ya. Tapi begitu besarnya apa? Fitnah wanita di pandangan orang-orang soleh terdahulu, sampai-sampai mereka mengatakan perkataan seperti itu. Dan tidak ada jaminan, jangankan anak muda, saya sudah menikah, tidak ada jaminan kita selamat dari fitnah yang satu ini. Maka ini juga nasihat bagi ibu-ibu dan ya akhwat kita di belakang. Mari kita jaga suami kita, mari kita jaga kaum lelaki, ya, dengan kita berhijab, menutup diri kita. Karena jangan sampai kita menjadi sebab orang terjatuh pada fitnah dan merusak kesucian hatinya. Karena tidak ada yang paling merusak kesucian hati kecuali berawal dari pandangan mata. Ya, maka semakin banyak pandangan mata yang tidak bisa tertahan, maka semakin besar pula hilangnya keberkahan dan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita kembali. Ya. Jadi itu yang diucapkan Maryam alaihissalam, karena dia tahu dirinya lemah, padahal dia sudah beribadah kepada Allah ini, dia sudah dekat kepada Allah. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Semua manusia, semua wanita engkau telah dimuliakan di antara semua wanita di dunia ini. Tapi ketika dia diperhadapkan pada fitnah, dia melupakan kemuliaannya. Dia tidak mengatakan saya ini insya Allah sudah terjaga. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam
ya, apa kata Nabi Yusuf ketika dia diselamatkan dari fitnah wanita dan dia dijebloskan ke dalam penjara ketika disuruh memilih, layani itu wanita-wanita Mesir atau engkau dijebloskan ke dalam penjara. Maka Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka. Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi setelah dia mengucapkan itu, dia tidak berbangga sama sekali dengan ucapannya itu. Dia tidak menganggap, dia tidak berbangga-bangga dengan ini saya kuat. Saya lebih memilih Allah daripada wanita itu. Inilah iman saya. Inilah saya yang seorang nabi, seorang rasul yang dipilih oleh Allah, yang diselamatkan dari fitnah wanita. Tidak sama sekali ucapkan kata-kata itu. Setelah dia mengucapkan, ya Allah, penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka. Perhatikan, Nabi Yusuf langsung mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, jika sekiranya ya Allah engkau tidak melindungi diriku dari mereka, asbu ilaihinna. Ya Allah, jika sekiranya engkau tidak terlibat di sini ya Allah, dan engkau tidak melindungiku, aku niscaya akan cenderung kepada permintaan-permintaan mereka. Jika sekiranya engkau tidak melindungiku ya Allah. Artinya tidak berbangga dengan imannya, tidak berbangga dengan, pokoknya memang di sini pelajaran bahwa kita memang sebagai seorang mukmin, bagaimanapun kita sudah lama belajar, lama bermajelis ilmu, kita sudah jaga salat 5 waktu, jaga puasa sunnah, jangan pernah merasa aman dari fitnah, jangan pernah merasa aman. Dan yang kedua, jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang mungkin terjatuh pada sebuah dosa. Karena kalau kita mengatakan, alhamdulillah, saya tidak sama dengan dia sudah terjatuh pada fitnah, saya tidak. Boleh jadi kalau kita katakan itu dengan sombong, ya, maka Allah akan mendatangkan ujian seperti itu kepada kita dan kita akan terjatuh pada fitnah yang sama. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Maka inilah pentingnya dari kisah Maryam dan kisah Nabi Yusuf ketika pertama kali keluar dari lisan dua manusia yang mulia ini, apa? Berlindung, kata-kata berlindung kepada Allah. Di sini pelajaran besar bahwasanya Allah ingin menitipkan pesan kepada kita bahwasanya, wahai hamba, kalian itu lemah tanpa diriku. Kalian tidak bisa selamat tanpa perlindunganku. Kalian tidak bisa bersyukur tanpa aku berikan taufik kepada kalian, dan kalian tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolonganku. Termasuk menghadapi fitnah, kalian tidak bisa hadapi dan selamat kecuali dengan pertolonganku, kata Allah. Dan ini pelajaran besar. Setiap ujian-ujian yang kita hadapi, selalu kita bersandar kepada Allah. Ya Allah, andaikan tidak ada dirimu ya Allah, pasti saya jatuh ini ya Allah. Maka tolong ya Allah, selamatkan saya Allah. Saya ini lemah, saya tidak ada apa-apanya. Meskipun saya ini sudah rajin bermajelis ilmu, saya tahu dalilnya, saya tahu ayatnya, saya tahu hadisnya, tapi tanpa dirimu ya Allah, tanpa pertolongan darimu, saya tidak akan selamat dari fitnah. Tampakkan seperti itu di hadapan Allah. Tampakkan rasa butuh kita, tampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Kita ini tidak bisa selamat kecuali pertolongan Allah. Kita kembali, ya. Jadi dia mengatakan, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Coba kita garis bawah ini, in kunta taqiyya, jika engkau memang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di di sini mengomentari bahwasanya di sini Maryam mengumpulkan dua kalimat, dua kata-kata yang sangat mulia. Kata-kata yang pertama, kata-kata berlindung kepada Allah, a'udzu birrahmani minka. Saya berlindung kepadamu dari keburukanmu. Yang kedua, Maryam di sini menggunakan kalimat yang membuat laki-laki yang di hadapannya ini, yang tidak lain malaikat Jibril, takut kepada Allah. Dan ini tugas kita juga, untuk mengingatkan manusia untuk bertakwa. Takwa itu kan diantara makna dari takwa itu adalah rasa takut. Makanya biasa itu orang Saudi kalau lihat saudaranya itu terjatuh pada melakukan kelalaian atau mungkin tidak sengaja berbuat dosa, dia langsung bilang kepada saudaranya, akhi ittaqillah, saudaraku takutlah kepada Allah.
itu langsung kalimat-kalimat takwa itu langsung dikeluarkan, karena memang ini senjata pamungkas orang-orang beriman untuk mengingatkan saudaranya. Gunakan kalimat bertakwa kepada Allah. Itulah hikmahnya kenapa Nabi kita Muhammad SAW di setiap khutbah Jumat, bahkan menjadi syarat di antara kesempurnaan khutbah Jumat, mengingatkan manusia dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Karena memang fungsinya itu ketika seorang mengucapkan kalimat takwa, mengingatkan manusia dengan kalimat takwa, maka itu akan menjadikan dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari keburukannya. Kalau memang ada imannya, kalau memang manusia itu memiliki iman. Di sini disebutkan ya bahwasanya Maryam di sini mengingatkan laki-laki yang ada di hadapannya ini, yang tidak lain malaikat Jibril. Karena dia tidak tahu ini malaikat Jibril, dia menganggap dia laki-laki biasa. Lantas Maryam mengatakan, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kalau memang engkau orang-orang bertakwa, jangan dekati diriku. Kenapa Maryam menggunakan kalimat takwa? Karena dengan takwa dan rasa takut inilah yang akan mengetuk pintu hati seseorang untuk menahan diri dari berbuat keburukan. Mungkin kita sudah pernah mendengarkan kisah orang yang terjebak di dalam gua ya. Kisah orang yang terjebak di dalam gua karena ada batu besar yang menghalangi mulut gua itu, mungkin kita sudah pernah mendengarkan ya. Jadi mereka masuk, 3 orang masuk di dalam gua, 3 orang masuk ke dalam gua, kemudian jatuh batu besar, yang kemudian batu besar itu menutupi mulut gua sehingga mereka terjebak, tidak bisa keluar dari gua itu. Kemudian salah satu di antara 3 laki-laki ini mengatakan, kalian atau kita ini tidak akan keluar dari kesusahan dan kesulitan ini kecuali masing-masing di antara kita berdoa dan menyebutkan amalan yang paling ikhlas yang pernah dia lakukan. Berdoa sambil apa? Berdoa sambil menyebutkan amalan yang paling ikhlas yang pernah dia kerjakan. Maka berdoalah 3 laki-laki ini. Di antara 3 laki-laki ini, laki-laki yang kedua kalau tidak salah, dia mengatakan di dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya saya pernah mencintai seorang wanita, yang tidak lain wanita itu adalah kerabatku sendiri, hingga aku ingin menundukkan dirinya agar dia mau melayani diriku, agar dia mau berbuat keji itu terhadap diriku. Lantas kemudian awalnya dia menolak untuk memenuhi panggilan saya, tapi tatkala dia berada dalam kesusahan, dia butuh harta, dia butuh pinjaman, aku pun menawarkan kepada dirinya pinjaman itu, dan aku menawarkan beberapa keping dinar, tapi dengan syarat dia mau melayani saya, kata laki-laki itu. Maka laki-laki itu di dalam doanya mengatakan, maka aku pun memanggil dia dan dia menerima syaratku ya Allah. Kemudian aku pun masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian aku pun sudah bersiap untuk melakukan perbuatan yang keji itu kepada wanita tersebut. Bahkan kedua pahaku dan kedua pahanya sudah bertemu, sudah hampir dilakukan perbuatan itu. Tapi kemudian tatkala sudah sangat dekat perbuatan itu aku lakukan, tiba-tiba wanita itu mengatakan kepadaku, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah dan janganlah engkau pecahkan cincin itu sebelum pada waktunya. Maksudnya janganlah engkau memecahkan cincin itu kecuali pada waktunya. Jangan engkau sentuh saya kecuali sudah dihalalkan dengan ikatan pernikahan. Lantas ketika laki-laki ini mendengarkan kalimat takutlah kepada Allah, dia mundur dan dia mengatakan dalam doanya, dan saya pada saat itu ya Allah mundur, tiba-tiba muncul rasa takut di dalam hatiku kepadamu karena kata-kata dari wanita itu, takutlah engkau kepada Allah dan jangan engkau pecahkan cincin itu sebelum pada waktunya. Saya mundur ya Allah, dan tiba-tiba hatiku dipenuhi dengan rasa takut kepadamu.
yang pada akhirnya aku tidak jadi melakukan perbuatan itu. Dan aku mengatakan kepada wanita ini, ambillah beberapa uang dinar ini atau emas ini, ambillah cuma-cuma, aku memberikannya meskipun engkau tidak memenuhi permintaanku. Dan wanita itu pun pergi. Kembali ketika dia berada dalam gua itu, dia mengatakan, ya Allah, jika sekiranya aku melakukan perbuatan itu dulu ikhlas, dan aku meninggalkan perbuatan itu ikhlas semata-mata karena takut kepadamu, tolong selamatkan kami dari kesusahan ini. Ketika dia sudah berdoa, itu batu yang tidak bisa didorong bergeser dengan sendirinya dari mulut goa, bergeser, ya. Kemudian sampai laki-laki kedua, laki-laki ketiga berdoa, bergeser itu batu, kemudian akhirnya dia bisa keluar dari goa tadi. Padahal batin tidak bisa didorong. Ya Allah sendiri yang buat batu itu bergerak, dan Allah selamatkan mereka dari kesusahan. Ya subhanallah. Inilah maksudnya in kunta taqiyya. Ketika itu Maryam alaihissalam ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Jibril pun mengenalkan dirinya, innama ana rasulur rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Sebelum itu Maryam alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesendiriannya itu, dan inilah sikap wanita yang sangat menjaga dirinya. Ketika suaminya tidak ada di rumah, dia tidak akan pernah rela memasukkan seorang lelaki manapun kecuali dengan izin suaminya. Dan tentu tidak boleh memang seorang wanita memasukkan tamu di dalam rumahnya kecuali atas izin dari suaminya. Dan suami juga harus paham, memberikan pelajaran, tidak boleh engkau laki-laki manapun berdoa-doaan denganmu ya kecuali aku ada di situ. Inilah suami dan istri yang menjaga harga dirinya. Kemudian kita bisa bayangkan di sini katakan, saudaraku renungkanlah saat Maryam ini bersendirian, tak ada manusia di sekitarnya, dalam keperawanannya masih perawan, masa muda yang nafsu masih bergejolak, ia pun jauh dari keluarganya. Renungkanlah tatkala seorang laki-laki tampan datang kepadanya dengan penampilan yang menarik, yang mungkin menarik hatinya, tapi sungguh keadaan itu merupakan keadaan yang sangat berpeluang bagi seorang wanita biasa seperti Maryam, kan juga wanita biasa, ya manusia biasa, yang pada saat itu ya sungguh keadaan seperti ini merupakan keadaan yang sangat berpeluang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berdua-duaan, dan dia masih muda. Tidak ada yang menghalang, sudah ada hijab di situ penghalang. Kalau mau terjadi apa yang terjadi, pasti sudah terjadi apa yang tidak diinginkan. Tapi coba lihat, wanita yang suci, yang taat beribadah kepada Allah, kalimat pertama yang keluar dari lisannya, aku berlindung kepada Allah darimu jika engkau memang orang-orang bertakwa. Padahal ini malaikat Jibril sebenarnya, yang malaikat Jibril pun tidak mungkin melakukan perbuatan itu, karena dia malaikat, tidak diberikan nafsu, dan dia senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Tapi tatkala Maryam belum mengetahui statusnya ini laki-laki, bahwasanya ini malaikat Jibril yang akan meniupkan ruh ke dalam perutnya, dia tetap takut akan fitnah. Dan bayangkan di sini Syekh Sa'di mengomentari, dan ini saya tutup ceramah kita dengan kalimat Syekh Sa'di ini, tatkala dia berpeluang melakukan maksiat yang mungkin kalau seorang wanita biasa melihat laki-laki tampan, terjadilah percakapan dan komunikasi dengannya, terjadilah apa yang terjadi, yang mungkin boleh saja sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi tatkala Maryam alaihissalam menampakkan ifwah, kesucian dirinya, menjaga dirinya, betul-betul menampakkan rasa takut kepada Tuhannya dalam masa keperawanannya, dalam masa mudanya, seorang anak muda yang betul-betul takut kepada Tuhannya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa'adahallahu bi'iffatiha waladan min ayatillah. Karena kesucian dan kehormatan dirinya, Allah betul-betul melihat ketulusan jiwanya, keikhlasan dirinya dalam menjaga diri, menjaga kehormatan, maka Allah ganti dengan dia diberikan seorang anak yang soleh, yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Menjaga kesucian dirinya.
Bukan saja anak soleh, kata Syekh Sa'di, waladan min ayatillah, anak diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Seorang nabi dan rasul, Nabi Isa alaihissalam. Tatkala apa? Tatkala dia menjaga kesucian dirinya, ketika peluang itu ada, kesempatan itu ada, tapi betul-betul tidak ada, dia tidak, bukan juga pencitraan, dia tidak menjaga diri karena pencitraan, tidak ada orang yang lihat, sudah sangat berpeluang untuk melakukan kemaksiatan, tapi betul-betul ditampakkan rasa takut dan kesuciannya kepada Allah, ditiupkanlah ruh yang suci itu ke dalam perutnya. Fanafakna fihi min ruhina wa tamassala laha basharan wa fanafakna fihi min ruhina, dan kami tiupkan ruh yang suci ke dalam perutnya tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Dia hamil dan melahirkan seorang Isa alaihi salam yang kisahnya diabadikan dan diingat sampai datangnya hari kiamat, Maryam alaihi salam. Ya, maka ini terakhir sekali pesan bagi kita. Maka subhanallah, inilah buah dari menjaga kesucian diri dan kehormatan. Tatkala Maryam menampakkan sikap iffah, menjaga diri di depan seorang laki-laki asing yang tidak dikenalnya, Allah membalas sikap iffahnya, sikap menjaga dirinya dengan keutamaan yang tidak ada bandingannya. Namanya pun diabadikan di dalam kitab suci yang dibaca hingga akhir zaman, menyebutkan kehormatan dan kesuciannya dan karunia yang diberikan kepadanya berupa anak yang soleh, pembawa risalah kenabian dan kerasulan. Maryam pun dinobatkan sebagai wanita pilihan, teladan bagi seluruh wanita di dunia. Maka inilah Maryam alaihissalam, teladan bagi para wanita kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, untuk senantiasa menjaga harga dirinya. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, anak-anak perempuan kita. Nah, kalau bersabar ki, jaga harga diri kita, jaga kesucian diri kita. Kita tidak mau dipermainkan oleh laki-laki yang bukan halal bagi kita. Allah di sana sudah menyediakan pendamping yang akan membahagiakan hati kita nak selama-lamanya. Ya, katakan itu pada anak perempuan kita. Apalagi kalau dia sudah menginjak masa remaja, masa-masa puber, yang dimana anak memang mencari pergaulan, bahkan berkesempatan terjatuh pada pergaulan bebas. Tapi katakan, pesankan kepada anak perempuan kita, nak, bersabar sejenak, jaga kesucian diri kita, kehormatan diri kita, nak. Jangan mau dipermainkan oleh laki-laki manapun. Insya Allah kalau kita jaga kesucian diri kita, Allah akan siapkan untuk kita pasangan hidup nanti, suami yang akan mengayomi, membimbing kita nak sampai ke surganya. Itu yang kita katakan kepada anak-anak perempuan kita. Maka kalau itu tertanam di dalam pikirannya, insya Allah mudah-mudahan betul-betul dia menjaga diri. Dan kita sebagai seorang ayah, Nabi menjanjikan, barang siapa yang memiliki dua saja anak perempuan, ya, atau bisa dua, tiga, atau bahkan satu pun, kalau Allah maha luas karunia-Nya. Nabi mengatakan, kalau dia berhasil mendidik anak perempuannya dan menjadikannya sebagai wanita yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, sampai kemudian anak itu menikah dan diambil oleh suaminya, ya, maka sejak dia mendidiknya itu sampai anaknya menjadi dewasa, akan menjadi benteng baginya dan penghalang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi yang mempunyai anak perempuan. Bagi siapa yang bisa merawatnya, membimbingnya, menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, semoga kelak ketika dia dewasa, ya, dan dia sudah menjadi wanita yang bermanfaat bagi umat dan manusia, sudah ada mitiketa masuk surga, insyaallah. Sudah ada mitiketa masuk surga dan terhalang dari penghalang api neraka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari wanita-wanita soleh yang lain, termasuk Maryam alaihissalam ini. Dan mari kemudian kita selalu menjaga, ya, kita sebagai kaum lelaki, para ayah, para suami, mari kemudian kita memiliki girah, kecemburuan kepada istri dan anak-anak kita. Kecemburuan di sini maksudnya adalah bagaimana kita memiliki semangat untuk menjaga mereka, jaga pergaulan mereka, jaga komunikasi mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita berberkah sampai di surganya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.